Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau bersaat teduh. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena kami ada di hari ini, semua karena anugerah-Mu. Setelah Engkau menjaga, memberkati tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan kami bersyukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru untuk kami pakai melakukan berbagai kegiatan di hari ini. Karena itu kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3, ini agak panjang, 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2, hanya bangsa itu masih mempersembahkan kurban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan kurban, sembelihan, dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di ayat 13 dikatakan begini, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada berbagai macam tujuan dan motivasi orang mengikut Yesus. Sebagai orang percaya, kita mengikut Kristus karena kita telah diselamatkan dan dilepaskan dari kutuk dosa. Amin. Tetapi ada sebagian besar orang mengikut Kristus karena motivasi yang salah, yaitu ingin menjadi kaya, ya kan? Menjadi terkenal, ya, atau kemudian menjadi pejabat, begitu ya. Iya. Nah, saudara, ya mungkin sebagian juga mau ikut Yesus karena mau memperoleh kekayaan materi, ya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikutinya, ya kan, mengikuti kemana Kristus pergi, berkatalah Yesus begini di Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka ikut Yesus, ya, karena mereka sudah menikmati berkat makan roti itu dan kenyang. Nah, roti berbicara tentang materi atau berkat jasmani. Ketika orang hanya menginginkan berkat dari Tuhan, doa-doanya hanya terfokus pada kebutuhan jasmaninya atau keinginan dagingnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah mengajar kita, ya, untuk meminta sesuatu yang terfokus pada kebutuhan jasmani dan keinginan-keinginan daging kita. Ya kan? Yesus mengajarkan kita untuk mengarahkan pandangan kepada pribadinya, mencari wajahnya, dan tidak perlu khawatir tentang apapun kebutuhan kita. Sebab di Matius pasal 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jika kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka kata Yesus kita pasti, ya, akan mengalami berkat-berkat. Bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada masalah. Sekali lagi, ya, tetapi kita sungguh-sungguh bisa menyelesaikan semua tantangan, kesulitan, pergumulan bersama dengan Tuhan. Amin.
Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin. Jadi jika kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, pasti kita akan mengalami berbagai berkat dan tidak akan mengalami berbagai kesulitan. Tetapi yang terjadi, ya, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9, dikatakan begini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, jemaat dan juga seluruh subscriber sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Salomo tidak minta berkat materi. Ya kan? Waktu Tuhan katakan, apa yang akan kuberikan kepadamu? Dia tidak minta berkat materi, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Tetapi Tuhan memberi lebih dari apa yang dia minta. Ya kan? Dia minta hikmat, ya. Tapi Tuhan berikan juga kelimpahan dan juga umur panjang. Iya kan? Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita minta. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh melebihi banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita setia, ya, setia beribadah dan juga kita taat kepadanya, Ia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan akan menjauhkan daripada kita penyakit. Amin. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, milikilah motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, dan mari kita taat kepadanya. Berkat-berkatnya sudah pasti disediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya meluruskan motivasi kami ikut Tuhan. Bukan karena mujizat, bukan karena supaya kami dapat makan, tapi kami mengikut Engkau karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang telah menyelamatkan kami daripada kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami akan terus hidup dalam kebenaran, dan kami akan terus hidup menyenangkan Tuhan kemanapun kami pergi dan berada. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh kegiatan kami hari ini. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat yang melimpah, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.